udah kamu ganti jadi atas nama aku. Apanya sih? Siapa yang janji? Loh, katanya kamu mau ganti semua aset kamu jadi atas nama aku. Apaan sih? Berisik. Kok kamu jadi buku aktif? Sidang hari ini, Senin, 6 Februari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dengan nomor register perkara 278 pidana B 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Isaac Wilton akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang hari ini, Senin, 6 Februari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dengan nomor register perkara 278 pidana B 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Isaac Wilton. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pengunjung sidang, harap tertib dan tenang dalam mengikuti jalannya persidangan, dan bagi yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Kepada penuntut umum, siap sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Saya perintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Silakan menempati tempat duduk saudara. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara. Alamat tempat tinggal saudara? Jalan Siaga 1A, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Agama saudara? Islam, Pekerjaan? pelajar, Kewarganegaraan? Indonesia. Apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Iya, yang mulia. Tidak berada di bawah tekanan? Tidak, yang mulia. Siap sidang ya hari ini? Siap, yang mulia. Apakah saudara didampingi oleh penasehat hukum? Iya, yang mulia. Apakah benar yang di samping kanan saudara adalah penasehat hukum yang saudara tunjuk? Iya, yang mulia. Kepada penasehat hukum terdakwa, apakah sudah mendapat surat kuasa dari terdakwa? Sudah, Yang Mulia.
Kepada penasihat hukum terdakwa, silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa dan surat izin bercaranya. Dan kepada jaksa penuntut umum, silakan maju ke depan untuk memeriksa keabsahannya. Jadi gimana? Silakan kembali ke tempat duduk saudara. Kepada penasihat hukum, siap sidang hari ini? Siap Yang Mulia. Kepada penuntut umum, sudah siap dengan dakwaannya? Siap Yang Mulia. Apakah penasihat hukum telah menerima salinan dakwaannya? Sudah Yang Mulia. Kepada penuntut umum, silakan membacakan dakwaannya. Dan kepada terdakwa serta penasihat hukum, saya ingatkan untuk mendengarkan dakwaan yang akan dibacakan. Surat dakwaan nomor register perkara 278 pidana B tahun 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa nama lengkap Aisyah Wilton, tempat tanggal lahir Depok 18 Maret 2021, jenis kelamin pria, umur 22 tahun, alamat Jalan Siaga 1A, Kelurahan Pejaten Barat, DKI Jakarta, Kewarganegaraan Indonesia. Penahanan ditahan oleh penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023, perpanjang penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 12 Februari 2023, ditahan oleh penuntut umum sejak 13 Februari 2023 sampai dengan 5 Maret 2023. Dakwaan bahwa ia terdakwa Aisyah Wilton pada hari Senin pada bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Siaga 1A Kelurahan Pejaten Barat DKI Jakarta atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa Aisyah Wilton dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menembak korban menggunakan pistol berjenis FN57. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada waktu dan tempat seperti di atas, terdakwa telah sampai di rumah. Terdakwa segera menuju ke arah ruang TV dan menembak korban Harley Carson pada satu tembakan pada kepala dan dua pada dada. Korban meninggal di tempat dengan korban lainnya yaitu Aidit bin Firdaus dengan 3 tusukan pada perut dan dada dan Mika Syami 3 tusukan pada dada. Kejadian disaksikan oleh penuntut Ellie Carson yang menyaksikan kejadian di TKP. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh polisi setempat dan beserta barang bukti. Diduga terdakwa bahwa pada malam hari sebelum kejadian berlangsung, terdakwa terlibat cekcok dengan Aidit bin Firdaus yaitu ayah kandung terdakwa perihal warisan dan hak waris perusahaan. Terdakwa melakukan pembunuhan berencana karena tidak menerima hasil keputusan dari sang ayah dan dengan menghabisi nyawa keluarganya sendiri untuk memonopoli semua kekayaan untuk dirinya sendiri. Pembunuhan ini sudah direncanakan oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta Selatan, 5 Februari 2023, Jaksa Penuntut Umum. Kepada terdakwa, apakah sudah mengerti tentang isi dan maksud dakwaan dari penuntut umum? Sudah Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut? Saya serahkan kepada penasihat hukum tadi. Kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan keberatan atas dakwaan terdakwa tersebut? Kami keberatan atas dakwaan tersebut Yang Mulia. Kami akan mengajukan eksepsi. Penasihat hukum, apakah sudah siap dengan eksepsinya? Kami belum siap Yang Mulia. Kami minta penundaan sidang selama 14 hari untuk menyusun eksepsi.
Kepada penuntut umum, apakah setuju terhadap penundaan sidang tersebut? Kami keberatan yang mulia, waktu yang diminta terlalu lama. Kami rasa 7 hari cukup yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Baik, kami menyetujui yang mulia. Hakim anggota 1 menyetujuinya, tidak ada kesibukan lain? Saya setuju. Bagaimana hakim anggota 2? Tidak ada rapat keluar kota? Saya bisa aja yang mulia. Kepada panitia, tanggal berapa? 7 hari ke depan. 7 hari ke depan jatuh pada hari Senin 13 Februari 2023 yang mulia. Kepada para pihak, sebelum sidang saya tutup, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Hakim anggota, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, bila tidak ada yang ingin disampaikan, sidang akan ditunda dan dilanjutkan 7 hari lagi hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 dengan agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa. Kepada penuntut umum, saya perintahkan mengambilkan terdakwa ke ruang tahanan dan menghadirkan kembali terdakwa ke ruang persidangan pada sidang selanjutnya. Dengan ini, sidang saya nyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 278 pidana B 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Isaac Sultan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasehat hukumnya. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini. Penuntut umum, 1 orang saksi yang mulia. silakan dihadirkan saksinya. Baik yang mulia, Panitera mohon hadirkan 1 saksi atas nama Mariana Hotesudan. Saksi atas nama Mariana dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara penuntut umum, saksi ini di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi dari kejadian yang berlangsung yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, saya sehat secara jasmani dan rohani dan saya siap memberikan kesaksian dalam sidang kali ini. Sebelumnya, saya akan memeriksa identitas Anda. Nama saudara? Mariana, Tempat tanggal lahir Anda? Jonggol, Kabupaten Bogor, 29 Oktober 1989. Alamat tempat tinggal saudara? Jalan Siaga 1 C, Kelurahan Pejaten Barat, DKI Jakarta. Agama saudara? Islam. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Kewarganegaraan? Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia bersumpah yang mulia. Kepada hakim 1 agar mengambil membimbing. Baik, kepada saudara, silakan ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam Sebagai. saksi. Kepada hakim 1 agar berdiri membimbing. Baik, kepada saudara, silakan ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan akan
akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara akan dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Bagaimana awal mula semuanya, saudara? Jadi saat itu saya sedang memasak di dapur dan tidak lama terdengar suara keributan dari rumah tetangga sebelah saya. Lalu ketika saya keluar, tetangga saya menghampiri saya dalam keadaan menangis dan meminta saya untuk segera menelpon polisi. Dan saya pun melakukannya. Tidak lama polisi datang, lalu segera datang untuk membekuk pelaku. Apakah benar saudara penuntut umum? Ya, yang mulia, saya melihat ayah dan juga saudara saya dibunuh di depan mata saya secara langsung oleh terdakwa. Saya yang baru pulang dari luar panik melihat segalanya, juga mendengar apa yang seharusnya tidak saya dengarkan. Baik saudara penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, saudara hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? tidak ada yang mulia. Saudara hakim anggota 2, apakah ada yang perlu dipertanyakan kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan lain? Tidak ada yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan? Cukup yang mulia. Maka dari itu, dengan semua bukti dan penyertaan dari saksi, persilakan kepada jaksa pengacara umum untuk membacakan tuntutannya. Saudara penasihat hukum, ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan? Cukup yang mulia. Maka dari itu, dengan semua bukti dan penyertaan dari saksi, dipersilakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Baik, yang mulia. Bahwa pada waktu dan tempat seperti di atas, terdakwa telah sampai di rumah. Terdakwa segera menuju ke arah ruang pergi dan menembak korban melalui person sebanyak 1 tembakan pada kepala dan 2 pada dada. Korban meninggal di tempat dengan korban lainnya yaitu Aidit bin Firdaus dengan 3 tusukan pada perut dan dada dan Nika Syami 3 tusukan pada dada. Kejadian disaksikan oleh penuntut Eli Carson yang menyaksikan kejadian di TKP. Selanjutnya, terdakwa diamankan oleh polisi setempat dan beserta barang bukti. Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana pada pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu, berdasarkan pasal 340 KUHP dan pasal 459 Undang-Undang 1 2023, terdakwa dijerat dengan hukuman 20 tahun penjara. Apakah ada penolakan dari saudara terdakwa? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Kami keberatan atas dakwaan tersebut yang mulia. Sungguhnya perbuatan yang terdakwa lakukan bukanlah hal yang diinginkan. Saat ini terdakwa berusia 22 tahun, yang mana usia yang terbilang masih muda.
Terdakwa mempunyai masa depan yang harus dijalani. Oleh karena itu, Ketua yang mulia, saya ingin mengajukan banding terkait hukuman yang diputuskan. Permohonan kami kabulkan. Maka dari itu, sidang tindak pidana dengan nomor 278 pidana B 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan banding dan ditutup. Selamat pagi. Pada hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2023, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 278 pidana B 2023 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan terdakwa Aisyah Fulton akan segera dilaksanakan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Sidang Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat kedua dengan nomor register 278 pidana B 2023 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang pembunuhan atas nama terdakwa Ishak Fulton dinyatakan dibuka. Kepada penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap yang mulia. Kepada Panitera, saya persilakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Untuk petugas kejaksaan, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Saudara terdakwa, apakah kondisi saudara pada hari ini sehat jasmani dan rohani? Ya, yang saya sehat secara rohani dan Perlu diingatkan kembali bahwa saudara tidak memiliki hak untuk berbicara tanpa ada izin dari majelis hakim. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara, tempat tanggal lahir saudara, Depok 13 Maret 2004, alamat tempat tinggal saudara, Jalan Siaga 1A, agama saudara, Islam, pekerjaan. Malaysia. Berdasarkan berita acara sidang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan hasil sidik jari pada barang bukti. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan hasil analisis pemeriksaan sidik jari? Kami telah siap dengan bukti. Kami juga telah menghadirkan tim forensik dan psikiater untuk diminta kesaksian lebih lanjut. Baik, kami persilakan untuk menghadirkan saksi. Baik, yang mulia. Selamat pagi saudara saksi. Hari ini saudari akan diminta untuk memberikan kesaksian terkait barang bukti. Apakah saudari saksi bersedia? Bersedia, yang mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama serta kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Saya bersedia, yang mulia. Kepada hakim anggota 1, saya persilakan untuk memimpin sumpah. Baik, yang mulia. Saudara saksi, ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, saya bersumpah, saya akan menerangkan dengan sebenarnya, Benar-benarnya. dan tiada lain daripada sebenarnya. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan sebenar-benarnya. Dan jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudari dapat diancam dengan saksi pidana. Saudari mengerti? Saya mengerti, yang mulia. Baik, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat, yang mulia.
Apakah saudari mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya, Yang Mulia. Apakah saudari dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Dapat, Yang Mulia. Apakah saudari mengetahui alasan mengapa saudari dihadirkan pada persidangan hari ini? Mengetahui, Yang Mulia. Di sini saya diminta sebagai ahli forensik atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Isaac Sultan. Mengerti Yang Mulia, di sini saya diminta sebagai saksi ahli kejiwaan atas laporan pengaduan yang diajukan oleh penuntut umum pada kasus ini. Baik, kepada saksi satu tim forensik dimohon untuk memberikan kesaksiannya terlebih dahulu. Baik, Yang Mulia. Pada barang bukti yang ditemukan di TKP, yaitu sebuah alat pembunuhan berupa sebuah pisau dapur, kami telah melakukan sejumlah tes pemeriksaan sidik jari yang tertinggal pada barang bukti. Dari hasil analisis pemeriksaan sidik jari pada barang bukti berupa pisau, ditemukan 6 buah sidik jari milik Dika Syami, 9 buah sidik jari milik Isaac Sultan, 5 buah sidik jari milik Aidit bin Firdaus, serta 17 buah sidik jari milik Harley Carter. Dengan perkiraan, jejak sidik jari tertua berumur 2 bulan dan jejak sidik jari termuda berumur 17 hari. Jejak sidik jari termuda dipastikan merupakan sidik jari milik Harley Carter. Baik, saya akan menunjukkan barang bukti berupa pisau. Baiklah, kepada hakim anggota apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, dipersilakan. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan, apakah Anda dapat menentukan penyebab kematian korban dengan pasti? Ya, pasti Yang Mulia. Berdasarkan pemeriksaan otopsi yang telah kami lakukan, kami menemukan adanya kerusakan pada tubuh korban yang sesuai dengan cedera yang diakibatkan oleh benda tajam, yaitu pisau. Dan luka tersebut dapat dipastikan berasal dari pisau yang sama dengan yang diajukan sebagai barang bukti. Pertanyaan saya cukup, Yang Mulia. Baik, adakah pertanyaan lebih lanjut? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, pada hakim anggota kedua apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Baik, dipersilakan. Apakah Anda memiliki kesimpulan yang pasti mengenai waktu kematian korban? Ya, Yang Mulia. Kami menggunakan beberapa metode forensik termasuk rigor mortis, livor mortis, dan suhu tubuh mayat untuk menentukan dengan akurat bahwa kematian terjadi sekitar waktu tertentu setelah insiden dilaporkan. Pertanyaan saya cukup. Baik, dari pihak penuntut umum, apakah ini mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi? Ada Yang Mulia. Baik, dipersilakan. Berdasarkan tes kejiwaan terhadap terdakwa, apakah terdakwa menunjukkan adanya indikasi masalah kejiwaan yang dapat mempengaruhi penanggung pembunuhnya? Tidak. Berdasarkan pengamatan dan tes psikologi yang kami lakukan, tidak terdapat indikasi atau bukti yang menunjukkan adanya gangguan kejiwaan terhadap terdakwa. Apakah ada kemungkinan bahwa kondisi kejiwaan terdakwa dapat berubah dan berkembang seiring waktu? Meskipun tidak dari saat ini mengenai perubahan kondisi kejiwaan, perubahan perilaku dan kondisi psikologi seseorang bisa terjadi dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam kasus ini, kami belum menemukan indikasi yang mengarah pada perubahan signifikan dalam kondisi kejiwaan terdakwa. Apakah terdakwa menunjukkan adanya kesadaran penuh terhadap tindakan yang dilakukan saat kejadian berlangsung? Iya, terdakwa menunjukkan kesadaran penuh terhadap tindakannya saat kejadian berlangsung. Hasil analisa kami menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kesadaran yang cukup untuk memahami konsekuensi dari hukuman dari tindakan itu. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh petugas polisi, dapatkah Anda menentukan dengan banyak jumlah luka tusukan yang ditemukan pada korban? Iya, kami mengidentifikasi total ada 4 luka tusukan yang terdapat pada bagian perut dan leher korban atas nama Aidit bin Firdaus. Sedangkan pada tubuh korban Dika Syami terdapat 2 luka tusukan di bagian leher selama pemeriksaan awal. Apakah Anda yakin bahwa tidak ada luka tusukan tambahan yang mungkin terlewat selama pemeriksaan pertama? Kami memastikan bahwa setiap inci tubuh korban diperiksa secara menyeluruh dan dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada luka tambahan yang terlewatkan. Baik, pertanyaan saya cukup. Baik, dari pihak penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi? Ada, Yang Mulia. Baik, dipersilakan.
Saya ingin mengetahui apakah sudah ada hasil otopsi dari mayat Harvey Carson? Maaf, izin menjawab. Hasil otopsi untuk kasus tersebut masih dalam proses pengecekan dan analisis lebih lanjut di laboratorium. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pengecekan dan kapan kami bisa mengharapkan hasilnya? Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat proses pengecekan. Namun, durasi pastinya tergantung pada kompleksitas kasus dan kapasitas laboratorium. Kami akan memberitahu secepatnya begitu hasilnya sudah tersedia. Apakah ada kemungkinan adanya keterlambatan atau masalah teknis yang bisa memperlambat proses pengecekan? Kami dapat pastikan tidak ada masalah teknis atau kendala pada proses pengecekan. Saat ini kami sedang bekerja sama dengan laboratorium untuk memastikan bahwa proses pengecekan berjalan lancar. Namun, jika terdapat kendala tertentu, kami akan memberitahukan secara langsung. Baik, pertanyaan saya cukup yang mulia. Baik, kami akan melakukan diskusi terlebih dahulu. Baik, berdasarkan kesaksian dari tim forensik terhadap barang bukti berupa senjata pembunuhan dan hasil otopsi mayat Aidit bin Firdaus dan Mika Syamik, maka dinyatakan Ishak Newton tidak bersalah dalam pembunuhan Aidit bin Firdaus dan Mika Syamik. Instruksi yang mulia, saya tidak terima kalau Wilton dinyatakan tidak bersalah karena sesuai penjelasan dari saksi bahwa Wilton dinyatakan membunuh ibu saya. Namun karena hasil autopsi belum selesai, maka saya mengajukan syarat untuk naik banding untuk menunggu hasil autopsi ibu keluar. Apakah bisa dikabulkan yang mulia? Baik, permohonan kami kabulkan. Maka dari itu sidang pidana dengan nomor register perkara 278 pidana B 2023 Peradilan Tinggi dinyatakan naik banding ke tingkat Mahkamah Agung dan sidang pada hari ini ditutup. Selamat pagi. Pada hari ini Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023, Mahkamah Agung DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 278 pidana B 2023, Mahkamah Agung DKI Jakarta dengan terdakwa Isaac Wilton akan segera dilaksanakan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk di belakang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Sidang Mahkamah Agung DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat ketiga dengan nomor register 278 pidana B 2023 Mahkamah Agung DKI tentang pembunuhan atas nama terdakwa Isaac Wilton dinyatakan dibuka. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Kepada Panitera, saya persilahkan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Untuk petugas kejaksaan, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Saudara terdakwa, apakah kondisi saudara pada hari ini sehat jasmani dan rohani? Iya. Silakan menempati tempat duduk saudara. Perlu diingatkan kembali bahwa saudara tidak memiliki hak untuk berbicara tanpa ada izin dari majelis hakim. Sebelumnya, saya akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara, Bisa betul. tempat tanggal lahir saudara, 12 alamat tempat tinggal saudara, Jalan Siaga Satu, agama saudara, Islam, pekerjaan. pelajar. Berdasarkan berita acara sidang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan hasil otopsi pada jasad korban bernama Ibu Harley Carson.
kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan hasil analisis otopsi tersebut? Kami telah siap dengan hasil pemeriksaan tersebut. Kami juga telah menghadirkan tim forensik dan juga psikiater untuk kesaksian lebih lanjut. Baik, kami persilakan untuk menghadirkan saksi. Baik, Yang Mulia. Selamat pagi, saudari saksi. Hari ini saudari akan diminta untuk memberikan kesaksian terkait hasil otopsi korban. Apakah saudari saksi bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan serta kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Kepada Hakim anggota 1, kami persilakan untuk memimpin sumpah. Saudari saksi, ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa saya bersumpah, Saya bersumpah, saya akan menerangkan saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada sebenarnya. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan jangan pernah sekali-kali memberikan keterangan yang palsu karena saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudari mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudari mengerti dan dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Iya, Yang Mulia. Apakah saudari dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Dapat, Yang Mulia. Apakah saudari mengetahui alasan mengapa saudari dihadirkan pada persidangan hari ini? Mengetahui, Yang Mulia. Di sini saya sebagai ahli forensik atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Isaac Luther. Mengetahui yang mulia, di sini saya diminta sebagai saksi ahli kejiwaan atas laporan pengaduan yang diajukan kemarin untuk mengadukan. Baik, kepada saksi 1, tim forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Jakarta dimohon untuk memberikan kesaksiannya terlebih dahulu. Baik, izin menjelaskan. Pada jasad korban bernama Harley Carson ditemukan banyak luka dan gemar yang terdapat pada luka lecet di kepala bagian belakang dengan panjang 6 cm serta banyaknya kerusakan pada jaringan rambut korban. Yang setelah kami analisis, luka itu berasal dari korban yang dijambak dan diseret. Lalu ditemukan pula luka robek pada bibir korban sepanjang 4 cm karena benturan keras dari benda tumpul. Ditemukan pula memar dengan diameter kurang lebih 7 cm pada bagian dada korban karena pukulan keras. Dan ditemukan 2 memar pada bagian perut korban yang jaraknya berdekatan dengan diameter kurang lebih 6 cm dan 8 cm karena hantaman yang keras. Lalu pada kepala korban, bagian atas terdapat luka robek yang menyebabkan pendarahan hebat. Kami juga melakukan autopsi pembukaan rongga tengkorak dan autopsi pembukaan rongga dada. Pada rongga tengkorak ditemukan sebuah peluru berjenis 9 x 19 mm parabellum pada bagian otak korban. Sebuah peluru berjenis yang sama bersarang pada paru-paru kanan korban dan sebuah peluru berjenis sama pada bagian tulang selapa atau bahu kanan korban. Kematian korban disebabkan karena pendarahan di kepala serta pendarahan bagian organ dalam. Baiklah, kepada hakim anggota apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, persilakan. Apakah Anda mendapat memastikan bahwa memar tersebut bukanlah memar yang ditimbulkan karena proses pembusuhan jasad? Bukan, yang mulia. Kami telah melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa memar tersebut ditimbulkan sebelum korban meninggal dan bukanlah reform mortis. Pertanyaan saya cukup. Apakah Anda dapat memastikan kapan luka tersebut ditimbulkan? Ya, yang mulia. Luka tersebut ditimbulkan tepat sebelum pembunuhan itu terjadi. Apakah Anda dapat mengetahui seberapa jauh tembakan yang dilepaskan kepada korban? Korban ditembak dari jarak dekat, yang mulia. Pertanyaan saya cukup yang mulia.
Baik, dari pihak penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi? Ada yang mulia? Ya, kami persilakan. Bisa tolong tunjukkan barang. Baik, sebentar saya mendengar. Berdasarkan tes kejiwaan terhadap terdakwa, apakah terdakwa menunjukkan adanya indikasi masalah kejiwaan yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban hukumnya? Tidak, berdasarkan pengamatan dan tes psikologi yang kami lakukan, tidak terdapat indikasi atau bukti yang menunjukkan adanya gangguan kejiwaan yang signifikan pada terdakwa. Apakah terdakwa menunjukkan adanya kesadaran penuh terhadap tindakan yang dilakukannya saat kejadian berlangsung? Iya, terdakwa menunjukkan kesadaran penuh terhadap tindakannya saat kejadian berlangsung. Hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kesadaran yang cukup untuk mengetahui konsekuensi hukuman dari tindakannya. Baik, pertanyaan saya cukup yang mulia. Baik, dari pihak penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi? Ada yang mulia? Baik, kami persilakan. Apakah korban melakukan perlawanan sehingga membuat terdakwa menjadi terluka? Tidak. Terdakwa tidak terluka karena perlawanan korban. Baik, pertanyaan saya cukup yang mulia. Berdasarkan kesaksian tim forensik terhadap hasil autopsi jasad korban bernama Harley Carson, dinyatakan bahwa Isaac Walter bersalah dalam kasus pembunuhan ini sesuai dengan pasal 459 Undang-Undang 1 2023 dengan jatuhan hukuman selama seumur hidup. Izin instruksi yang mulia, saya keberatan dengan hukuman seumur hidup yang dijatuhkan pada terdakwa. Mengingat terdakwa tidak mengetahui bahwa pada pembunuhan tersebut bermula dari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh korban yang bernama Aidit bin Firdaus, maka saya mengajukan saran untuk menurunkan hukuman dari selama 10 tahun tahanan. Pengajuan Anda akan kami jadikan pertimbangan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin disampaikan dari pihak penuntut umum? Ada yang ingin? Baik, kami persilakan. Saya tidak setuju terhadap hukuman yang dijatuhkan saat yaitu selama 10 tahun tahanan. Berdasarkan bagaimana terdakwa Isaac Wilton menganiaya korban bernama Harley Carson dan berakhir menghabisi nyawanya dengan 3 tembakan. Maka kami menginginkan terdakwa dihukum selama 20 tahun tahanan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Kami sangat membutuhkan keadilan karena kami merasa dirugikan. Baiklah, setelah kedua belah pihak menyampaikan pengajuannya, maka kami akan melakukan persidangan. Setelah kami mempertimbangkan pengajuan kedua belah pihak serta didukung dengan bukti-bukti yang valid, maka kami memutuskan bahwa terdakwa atas nama Isaac Wilton dijatuhi hukuman selama 13 tahun tahanan.